Yang Mulia Majelis Hakim Syukur Sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin mohon duduk kembali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Syahrul Khan alias Rahul bin Saharudin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan memutus perkara putusan selengkapnya sebagai berikut. Putusan nomor 176 PIT Sus 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana. Mengulangi perkara pidana biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Syahrul Khan alias Rahul bin Saharudin. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Juni 2021 dan dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan masing-masing dari penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai saat ini atas penahanan masing-masing dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim pengadilan negeri, dan hakim pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 4 November 2021 Yungto tanggal 19 November 2021 nomor 176/PIT Sus 2021 PT KDI tentang pergantian hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari, berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka nomor 132 Pitsus 2021/PN Kolaka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini. Membaca surat dakwaan dari penuntut umum. Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 9 Agustus 2021 yang disusun dalam dakwaan tunggal berbunyi sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Yungto pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana telah memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Barang bukti dikembalikan kepada saksi Intan Aulia Anugrah alias Intan binti Muhammad Bakri, menghukum terdakwa membayar ongkos perkara Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Oktober 2021 nomor 132 Pitsus 2021 PN Kolaka yang amarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan terdakwa Syahrul Khan alias Rahul
bin Saharudin tersebut terbukti melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, barang bukti dikembalikan kepada anak korban bernama Intan Aulia alias Anugrah alias Intan binti Muhammad Bagri. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara Rp5.000. Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Oktober 2021, di mana terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Oktober 2021. Rilas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 19 Oktober 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. Memori banding tanggal 26 Oktober 2021 yang diajukan oleh terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 27 Oktober 2021. Rilas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan terdakwa melalui karutan pada pokoknya pertama, menyatakan menerima permohonan banding dari terdakwa atau pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara nomor 132/PIT/Sus 2021 PN Kolaka, mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa atau pembanding dari segala tuntutan pidana dan menyatakan terdakwa atau pembanding tidak terbukti atas dakwaan jaksa penuntut umum, mengembalikan harkat dan martabat terdakwa, membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas memori banding terdakwa tersebut penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Oktober 2021 nomor 132/PIT/Sus 2021 PN Kolaka dan telah membaca, memperhatikan memori banding diajukan oleh terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa dalam penjatuhan pidananya, dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara aku, kecuali mengenai penjatuhan pidana masih harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini. Menimbang bahwa meskipun semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan dari penuntut umum telah terbukti, diambil alih majelis hakim tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa di tingkat banding. Namun demikian, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya selama 5 tahun dan 6 bulan terhadap terdakwa. Menimbang bahwa pidana tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan semata-mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang kemudian hari dengan mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap penjatuhan pidana sehingga perlu dirubah. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah lebih adil jika dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan negeri Kolaka nomor 132 Pitsus 2021 Pen Kolaka tanggal 12 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terdakwa berdalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 yungto pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 193 ayat 2B KUHP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Oleh karenanya terdakwa tetap berdalam tahanan dan lama masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyata bersalah dan jatuh pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan pasal 82 ayat 1 yungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yungto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 132/Pitsus 2021 PN Kolaka tanggal 12 Oktober 2021 sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sahrul Khan alias Rahul bin Syahrudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah baju tidur lengan panjang warna ungu dengan motif bunga-bunga, 1 buah celana jeans panjang warna biru, 1 unit handphone merek Vivo Y91C warna merah beserta silikon dan SIM card, dikembalikan kepada anak korban bernama Intan Aulia Anugrah alias Intan binti Muhammad Bakri. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Bonar Haryanja SHMH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Berton Sihotang SHMH dan Haji Makmur SHMH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami, Bonar Haryanja SHMH selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Berton Sihotang SHMH, Hakim Berton Sihotang SHMH dan Haji Makmur SHMH masing-masing selaku hakim anggota, serta Husaini SH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa serta penasihat hukumnya. Demikian sidang perkara nomor 176 Pitsus 2021 dengan dibacakan putusan, maka persidangan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.